Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Perkenalkan, saya apoteker Putu Ayu Ratih Listiani, S.Pharm MSc, salah satu dosen di Institut Teknologi dan Kesehatan Bintang Persada, Fakultas Kesehatan Prodi D3 Farmasi. Perkenankan, saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Farmasetika Dasar dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2024 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT P3, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah Farmasetika Dasar. Mata kuliah Farmasetika Dasar merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada Prodi D3 Farmasi Fakultas Kesehatan Institut Teknologi dan Kesehatan Bintang Persada yang berisi pokok-pokok bahasan tentang pengantar farmasetika, resep, bahasa Latin dalam resep, dosis dalam penimbangan, serta validasi resep. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali cara membuat, mencampur, memformulasikan, menganalisis resep, kegiatan pelayanan resep, yang bermutu sesuai dengan standar. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini untuk CPL-nya atau capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menguasai konsep teoritis farmasetika serta menguasai teknik, prinsip, prosedur pembuatan sediaan farmasi. Kemudian mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, yang didasarkan pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, mampu menyelesaikan pelayanan resep yang meliputi penerimaan, screening administrasi, penyiapan, dan peracikan sediaan farmasi. Sedangkan untuk CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menganalisis resep yang bermutu serta sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teori, teknik, prinsip, prosedur pembuatan sediaan farmasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang pembuatan sediaan farmasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melayani permintaan resep, menghitung perbandingan, serta terampil dalam penimbangan resep atau penimbangan obat maksud saya. Kemudian adapun referensi yang digunakan dalam farmasetika dasar ada beragam. Jadi dari e-book, kemudian dari buku-buku yang berkaitan dengan farmasetika, berkaitan dengan farmasetika dasar, serta hitungan farmasi, juga berkaitan dengan pengantar studi farmasi. Dan masih ada beberapa sumber pustaka lainnya. Sistem pembelajaran pada mata kuliah farmasetika dasar ini menggunakan sinkronus dan asinkronus, di mana metode yang pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa pada proses perkuliahan, yaitu dengan ceramah, pembelajaran kolaboratif, tanya jawab, kemudian small group discussion, penugasan mandiri, dan kelompok. Pertemuan pada mata kuliah ini ada 16 pekan. Jadi 7 pekan pertama itu sebelum UTS, kemudian pekan UTS, kemudian 7 pekan berikutnya adalah 7 pekan sebelum UAS, dan yang terakhir adalah pekan UAS. Untuk bentuk perkuliahan sinkronus itu dilakukan secara tatap muka, itu di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference, yaitu dengan Zoom.
Sedangkan untuk perkuliahan secara asinkronus itu dilakukan dengan WhatsApp Group. Kemudian ada Google Classroom juga yang bisa dilakukan untuk penugasan secara mandiri ataupun kelompok. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah farmaseutika dasar, yaitu adalah untuk aktivitas partisipatifnya meliputi tanya jawab, presensi, dan diskusi. Sedangkan untuk kognitif sendiri itu meliputi penugasan, kuis, UTS, dan UAS. Untuk pembobotannya sendiri, setiap bentuk evaluasi pembelajaran itu ada presentasinya masing-masing. Jadi untuk aktivitas partisipatif itu seperti tanya jawab, presensi, dan diskusi yang saya katakan tadi, itu jumlahnya adalah sebesar 25%. Sedangkan kognitif meliputi penugasan itu jumlahnya adalah 20%. Sedangkan kuis itu 15%, UTS 20%, UAS juga 20%. Sehingga total keseluruhannya adalah 100%. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah farmaseutika dasar untuk mahasiswa program studi D3 Farmasi Fakultas Kesehatan Institut Teknologi dan Kesehatan Bintang Persada. Dan untuk berikutnya saya akan memberikan cuplikan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi bebas puasa. Oke, semuanya berarti sudah sangat semangat ya. Dan sudah ada yang sarapan berarti semua ya? Ya. Ada yang belum? Enggak ya, berarti kalau misalnya semua sudah sarapan, otomatis hari ini penyerapan materinya akan lebih efektif. Benar nggak? Nah, oke, sebelum saya masuk ke tema ini, ada yang tidak hadir nggak hari ini? Kayaknya ada yang nggak hadir ya? Apa semua hadir? Mana formanya? Oh ya. Ini semuanya hadir. Oke, berarti nihil ya. Oke, berarti semua hadir hari ini. Sebelum saya ke materi kita pengenalan resep yang sebenarnya minggu lalu sudah kita bahas, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing supaya semakin efektif penyerapan materi hari ini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini adalah mata kuliah apa? Jangan-jangan ada yang nggak tahu ini mata kuliah apa? Oke, semua tahu ya tentang farmaseutika dasar. Nah, seperti tadi yang saya bilang, karena sudah terkait pengenalan resep minggu lalu, tapi masih di dalam konteksnya adalah definisi resep dan aturan-aturan resep secara umum. Jadi hari ini kita akan membahas tentang jenis resep dan kopi resep. Nah, saya mungkin akan mengulas sedikit saja tentang CPL kita hari ini, yaitu mahasiswa mampu memahami resep dan membuat salinan resep. Tujuannya adalah mahasiswa mampu membaca resep dan membuat salinan resep, dan bahan kajiannya adalah resep dan salinan resep pastinya ya. Kemudian lanjut bentuk penilaian. Jadi bentuk penilaian kalian hari ini adalah berupa kuis dan tugas mandiri. Ya. Kemudian metodenya ya seperti biasa, ada tanya jawab, small group discussion, dan ceramah. Oke, untuk referensinya sudah berulang-ulang kali saya bilang, bisa kalian lihat di e-book terkait farmaseutika dasar, buku farmaseutika dasar dan hitungan farmasi, dan pengantar studi farmasi. Juga banyak lain yang bisa kalian pelajari. Ya seharusnya ya. Udah ada yang belajar hari ini? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke jenis resep dan kopi resep, saya mau tanya dulu kepada kalian. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, ada 5 orang. Silakan, Dian. Perkenalkan, nama saya Dian, yang 3 itu menjawab mengenai kesimpulan materi minggu lalu, yaitu tentang pengertian resep. Resep adalah
permintaan tertulis dari dokter umum kepada apoteker. Oke, permintaan tertulis dari dokter umum kepada apoteker. Kayaknya ada yang kurang ya. Ada yang bisa menambahkan? Ya, silahkan, Pak Pri. Saya Ayu Triani yang 31 ingin menambahkan jawaban dari teman saya mengenai definisi dari resep. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter hewan yang diberikan izin berdasarkan undang-undang yang berlaku kepada apoteker untuk menyiapkan, membuat, meracik dan menyerahkan obat ke pasien. Oke, sudah lengkap kayaknya ya. Ya, sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Dian dan Apri tadi ya terkait resep. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena saya tadi sudah bilang table of content kita ada resep, jenis resep, dan kopi resep, kita langsung masuk ke jenis resep. Ya, oke, kita lihat jenis resep. Ada yang tahu nggak jenis resep itu apa saja? Ada yang tahu nggak? Oke, silahkan Irma. Izin menjawab, saya Irma yang 38. Jenis resep itu ada resep prekursor, resep narkotika, dan juga resep obat bebas. Gimana? Betul apa salah? Salah. Terus yang betul yang gimana? Ada yang tahu? Oke, silahkan Nadia. Izin mengkoreksi jawaban Irma, saya Nadia yang 22. Jenis resep itu ada 4. Yang pertama itu ada resep standar, yang kedua ada resep magistralis, yang ketiga ada resep medisinal, dan yang terakhir ada resep generik. Oke, ada 4 resep, 4 jenis resep. Ya, betul? Betul. Oke, itu ya Irma ya, yang betul ya. Oke, jadi ada resep standar, ya, ada resep magistralis, medisinal, dan generik. Jadi perbedaannya adalah kalau misalnya standar itu berarti resepnya harus tercantum dalam farmakope atau buku lain. Ya, kemudian yang kedua resep magistralis berarti harus resep ditulis oleh dokter. Sedangkan resep medisinal berarti resep berupa obat paten, obat jadi, dan obat generik. Jadi satu dia di dalam resepnya. Itu dinamakan resep medisinal. Sedangkan yang terakhir resep generik, namanya saja sudah resep generik ya. Berarti dia adalah resep yang penulisan obatnya adalah dengan nama generik dalam sediaan dan jumlah yang tertentu. Sudah paham dulu terkait perbedaan jenis resep dari keempat resep ini? Sudah. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, berikutnya adalah apa ini? Resep. Ada yang tidak pernah melihat resep sebelumnya? Hardi? Pernah. Oke. Jadi kalau misalnya pernah lihat resep seharusnya tahu ya bagian-bagian resep. Nah, kita mulai dari atas. Kalau misalnya di kopnya ini ada nama dokter, kemudian alamat, nomor SIP dari dokternya, nomor telepon dan sebagainya, berarti dia termasuk apa? Inskriptio. Termasuk tanggalnya juga inskriptio kah? Ya, betul. Kemudian lanjut tanda R. Tanda R ini apakah masuk invocatio atau prescriptio? Invocatio. Ya, betul sekali. Terus yang prescriptio yang mana? Ya, jadi dosis atau nama obatnya itu masuk ke dalam prescriptio. Ya, kemudian signatura ya signanya berarti aturan betul sekali. Ya, kemudian untuk tanda tangannya karena ini resep berarti ditandatangani oleh siapa? Dokter. Kalau misalnya ditandatangani oleh apoteker namanya? Betul? Betul ya, kopi resep. Ya, kalau misalnya ditangani oleh seorang apoteker. Ya, oke lanjut. Nah, Cito. Sekarang Cito, kalian tahu nggak kenapa resep itu harus ada Cito? Ayo, angkat tangannya. Ya, silakan Ayu. Perkenalkan, nama saya Ayu yang 7. Jadi Cito itu untuk pasien butuh cepat atau mendesak. Oke, pasiennya butuh cepat atau mendesak. Ya, oke. Kemudian ada resepnya ini nama obatnya epinefrin. Kira-kira untuk apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, silakan Dode. Biasanya di usaha perkakan saya Dode di 59. Biasanya diperuntukkan untuk pasien yang mengalami kejang atau kejang ya, misalnya shock anaphylaxis atau kejang itu diberikan epinefrin. Dode, ngomong-ngomong sudah dicatat temannya yang aktif? Oh, sudah. Oke. Sip. Kemudian lanjut ya, ITER.
Nah, iteratur. Kalau misalnya resepnya ada iteraturnya, artinya apa tahu? Harus harus diulang. Nah, kira-kira kalau misalnya dia harus diulang, ya, misalnya dia harus diulang, kira-kira penyakit apa aja sih yang resepnya itu pengobatannya harus dilakukan iter? Ada yang tahu? Nah, ini dulu kelihatan nih, metformin, terus dimipirid. Ada yang tahu nggak? Oke, Gong Ina? Obat yang bisa digunakan itu contohnya penyakit gula. Penyakit gula atau diabetes. Ada lagi yang tahu yang selain? Nggak ada yang lagi yang tahu? Oke, silakan Dode. Saya Dode di 59. Biasanya penyakit yang hipertensi yang dikonsumsi terus tanpa Oke, hipertensi ya, hipertensi dan diabetes. Hardi, ada yang menambahkan? Oh, sama ya. Oke, sip. Ya, jadi sudah paham ya semua? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, sudah paham. Oke. Kemudian selanjutnya yang tidak boleh ada iternya apa dong? Ada yang tahu? Selain Dode, nggak ada yang tahu? Ya, silakan Nadia. Obat narkotika. Kenapa dia tidak boleh ada iter? Ayo, siapa? Siapa yang tahu? Kenapa tidak boleh ada iter? Ya, Dode? Biasanya agar disalahgunakan. Oke, supaya tidak disalahgunakan oleh pasien. Ya, karena fatal akibatnya. Bisa menyebabkan sampai ujung-ujungnya kecanduan. Selain kecanduan, kematian. Ya. Oke, kemudian quiz time. Artinya kalian harus menjawab kuisnya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan dead oric? Ada yang tahu nggak? Apa yang dimaksud dengan dead oric? Nadia, silakan. Saya Nadia 22. Yang dimaksud dead oric itu artinya obat di dalam resep itu baru ditebus setengah. Baru ditebus setengah. Benar apa salah kira-kira tuh? Terus yang benar yang mana? Oh ya, oke. Irma, silakan. Saya Irma menyatakan dead oric itu artinya obatnya sudah ditebus semua oleh pasien. Sudah ditebus semua oleh si pasien. Begitu ya Nadia ya. Sudah paham Nadia? Paham. Oke, supaya tidak nanti salah paham ya. Oke. Sip. Kemudian kopi resep. Kopi resep, kita masuk ke dalam kopi resep. Apa itu kopi resep? Kopi resep adalah salinan resep ya, atau salinan tertulis dari suatu resep yang dibuat oleh apoteker. Nah, kemudian kenapa sih kita harus membuat kopi resep? Kopi resep itu bisa dibuat dengan persyaratan. Satu, dia harus apa? Ada obat yang harus diulang penggunaannya. Ya, seperti tadi temennya bilang ada diabetes, hipertensi ya. Kemudian obat belum ditebus seluruhnya. Kira-kira kenapa sih pasien itu bisa menebus hanya sebagian saja atau belum sepenuhnya ditebus? Ada alasannya loh. Ada yang tahu? Ya, Dode? Bisa jadi, misalkan pasiennya menebus contohnya dia 10. Bisa jadi pasiennya mungkin uangnya kurang, mungkin jadi ditebus setengah aja. Betul sekali ya, kalau misalnya uangnya kurang, otomatis kita minta tolong kepada farmasis untuk dibuatkan kopi resep. Mau gimana lagi uangnya kurang? Ya, kemudian yang kedua ada lagi alasannya adalah apabila tidak ada stoknya. Mungkin pasien dikasih tahu stoknya obat ini lagi tidak ada, atau misalnya besok kita pasti ready kok di apotek ini, bisa diberikan kopi resep seperti itu ya. Kemudian selanjutnya atas permintaan pasien atau bukti perusahaan menjamin biaya kesehatan. Nah, misalnya kalian punya jaminan kerja di suatu perusahaan, terus perusahaannya menjamin untuk pembiayaan obat, otomatis harus dimintakan apa? Iya, kopi resep dan lagi satu. Tahu nggak apa? Kwitansi, baru bisa dirembes istilahnya oleh si perusahaan. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak. Oh ya, oke.
Saya ingin bertanya Bu, untuk di kopi resep boleh tidak obatnya itu diganti dengan obat merek lain? Oke, pertanyaannya bagus sekali dari temennya. Kopi resepnya itu boleh nggak sih diganti obatnya dengan merek lain? Ada yang bisa jawab nggak sebelum saya meluruskan kesesatan ini? Ada yang bisa jawab? Nah, ada yang bisa jawab? Bisa Bu. Iya, Dede. Saya mencoba Bu. Iya, gimana Dede? Menurut pendapat saya, kita boleh ganti obatnya. Misalkan ini sama contoh, misal ada pasien datang protein dari obat amprosol, tapi sebagai triposol, kita boleh ganti dengan obat levelnya sama. Contohnya kayak Musera, Tupaxol levelnya sama. Misalkan dosisnya sama, fungsinya sama. Iya, betul sekali ya apa yang dikatakan sama Dode ya, tapi itu jadi iklan ya Dode ya tadi. Oke, jadi benar bisa diganti dengan kandungan sama, tapi harus dengan dosis yang sama, harus dengan persetujuan dokter. Ya, itu yang penting. Siapa tahu mungkin pasiennya punya efek samping yang apotekernya reaksi alergi gitu, misalnya reaksi yang efek samping yang tidak diinginkan atau reaksi yang tidak diinginkan yang apotekernya tidak tahu gitu. Paham? Ada pertanyaan lagi? Aman ya? Oke, sip. Nah, sama dengan resep, bedanya adalah kalau di kopi resep itu di kopnya itu harus ada nomor surat izin apoteknya. Kalau di resep kan surat izin praktek dokternya. Kalau di kopi resep harus ada SIPA dan nomor SIA. Ya, dan tanda tangannya otomatis adalah tanda tangan dari si apoteker, bukan si dokter. Ya, paham ya sampai sana ya? Oke. Nah, sudah masuk ke kesimpulan nih sekarang ya. Ada nggak yang bisa menyimpulkan terkait pelajaran hari ini terkait jenis resep dan kopi resep? Ada nggak? Ayo, bisa nggak? Kalau nggak saya tunjuk nih, karena dari tadi kan sudah aktif, ya nggak? Ya, jadi kesimpulannya adalah, Ken Apri bisa menyimpulkan? Dari pertama itu dari jenis resep. Jenis resep itu ada 4 itu. Kemudian ada bagian-bagian resep tadi sudah dijabarkan sebelumnya. Terus masuk ke kopi resep. Kopi resep merupakan salinan resep yang dibuat oleh apoteker. Kopi resep juga disahkan oleh apoteker dengan menggunakan tanda tangan apoteker, bukan tanda tangan dokter. Oke. Dah, cukup. Segitu aja cukup. Karena kesimpulan itu kan hanya menarik konsep dari apa yang sudah saya ajarkan kepada kalian. Berarti sudah paham ya terkait jenis-jenis jenis-jenis resep, kemudian dan kopi resep. Kenapa harus buat kopi resep? Kemudian kenapa kopi resep itu ditandatangani apoteker bukan oleh dokter? Kan itu sudah tahu ya. Gininya alasannya ya. Oke, sip. Nah, kesimpulannya ya ketepatan dalam membaca resep dan kopi resep. Simpel itu ya. Berarti nanti ketika kalian sudah berpraktek di lapangan, seharusnya kalian sudah bisa membaca resep dan kopi resep. Itu yang kita inginkan di sini. Ya, paham ya? Oke. Nah, ini untuk integrasi penelitian. Ini ada penelitian saya dengan Ibu Wofi. Jadi ada bisa kalian searching-searching terkait penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen berintegrasi dengan mata kuliahnya masing-masing. Oke? Oke. Nah, tugas mandiri nanti saya akan kasih ke kormanya untuk linknya. Silahkan bisa diakses di sana dan kalian bisa membuat tugas mandiri. Ya? Oke. Ada pertanyaan? Oke, Dian. Izin bertanya Ibu, tugasnya dikumpul kapan? Oke, jadi tugasnya nanti dikumpul ntar. Enggak ya, minggu depan ya, minggu depan dikumpulnya. Ya, aman ya. Minggu depan sebelum perkuliahan dimulai. Ya, oke. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ketepatan dalam penyiapan atau compounding obat dalam resep. Jadi nanti kalian silahkan dibaca-baca sesuai dengan referensi yang pernah saya berikan tadi, sehingga untuk minggu depan bisa seinteraktif ini ya, satset ya, yang nanya ada yang jawab ada yang menambahkan seperti itu ya.
Oke. Nah, ini. Kalau mimpimu belum tercapai, jangan pernah mengubah mimpimu, tapi ubahlah strateginya. Ya, itu dari Meridiana. Terima kasih. Oke. Supaya kalian lebih semangat lagi dalam kuliah, dalam belajar, karena masih semester awal kan? Ya. Oke. Sudah, segitu saja untuk pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan? Ya, semoga materi saya hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Pastinya bisa dong. Ya, terima kasih. Selamat siang. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Farmasetika Dasar di program studi D3 Farmasi Fakultas Kesehatan Institut Teknologi dan Kesehatan Bintang Persada. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti, dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi dan Kesehatan Bintang Persada, Fakultas Kesehatan, dan rekan sejawat dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat. Saya akhiri dengan pantun. Siang hari makan kuaci, makannya bareng Bu Asih. Cukup sekian untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Rahayu.